Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dewa Perang Season 2 Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Dewa Perang. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Tian yang tersenyum dan ia berkata bahwa si bos akan dipenjara dan bahkan nanti si bos juga harus membayar Tian 10 miliar. Ibu polisi sendiri saat ini langsung tersenyum cantik. Lalu ia mengeluarkan borgol dan bersiap untuk menangkap si bos yang tadi telah memeras Tian. Terlihat si bos pun langsung ditangkap bersama dengan bawahannya dan mereka berdua akan dijebloskan ke dalam penjara. Bu Polwan langsung terbatuk kecil dan di sana ia mencoba untuk mengatakan sesuatu pada Tian. Terlihat polisi itu menatap Tian dan ia berkata bahwa sekarang dirinya perlu bicara empat mata dengan Tian yang ada di hadapannya. Tian pun langsung mengerti dan di sana ia menyetujui perkataan dari polisi wanita yang tadi mengajaknya untuk bicara empat mata. Terlihat mereka berdua langsung pergi ke sebuah ruangan, sedangkan Nidan langsung merasa kesal karena hal tersebut. Terlihat mereka berdua pergi ke ruangan yang sepi. Si polisi wanita itu pun tiba-tiba lelendotan pada Tian karena ternyata polisi itu adalah bawahan Tian dan ia bertanya tentang hadiah apa yang akan diberikan Tian pada dirinya. Tian sendiri malah tersenyum dan ia bertanya tentang mengapa sekarang si wanita itu bisa menjadi polisi dan bahkan ia juga memiliki pangkat yang cukup tinggi. Wanita itu pun mengatakan bahwa Tian pernah memberikan dirinya misi untuk melihat kebobrokan dari pemerintahan. Lalu ia pun menjadi polisi karena pada keanggotaan polisi ada juga Kapten Ujiro yang merupakan kenalan dari Tian. Tian yang mendengar kata Ujiro langsung berpikir. Di sana ia berpikir bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan orang yang disebut Kapten Ujiro. Tapi meski begitu ia merasa familiar dengan namanya. Wanita itu pun berkata bahwa sekarang ia punya sesuatu untuk Tian dan itu mungkin akan membantu menyelesaikan keinginan dari sang dewa perang. Terlihat wanita itu memberikan sebuah flash disk. Dengan tatapan yang tajam ia pun berkata bahwa dirinya telah mendapatkan apa yang Tian inginkan. Tapi meski begitu dirinya bingung tentang mengapa Tian tak menggunakan kekuasaannya untuk menginvestigasi dengan seluruh timnya. Tian pun berkata bahwa mungkin hal itu akan menghalangi jalannya karena kedepannya ia ingin melakukan balas dendam secara benar sehingga tak menyisakan kesenangan sedikit pun. Tian di sana marah besar. Lalu ia berkata bahwa siapapun yang telah membuat keluarganya sulit di masa lalu maka sudah dipastikan hidup mereka akan hancur oleh kekuatan dan kekuasaan Tian saat ini. Si wanita itu pun langsung berlutut di hadapan Tian dan ia berkata bahwa dirinya pasti akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Tian, bahkan meski harus ke lubang neraka sekalipun. Terlihat mereka berdua pun selesai dan saat ini mereka berjalan dengan santai ke arah Hidan yang sudah menunggu di luar. Hidan terlihat kesal dan dengan wajah kesalnya itu ia bertanya tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka berdua sangatlah lama. Si wanita pun tiba-tiba menggoda Hidan dan ia berkata bahwa tadi dirinya dan Tian telah melakukan hal yang dibayangkan oleh Hidan. Hidan yang mendengar hal itu langsung malu hingga pipinya memerah karena ya kalian semua tahu bahwa Hidan memikirkan jika mereka berdua aragak eregok di tempat sepi. Si wanita pun langsung pergi sambil tersenyum, sedangkan Hidan makin marah karena ia baru sadar bahwa tadi dirinya dipercandai oleh wanita tersebut. Wanita itu pun langsung melambaikan tangannya sambil tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya berharap jika mereka berdua selalu selamat ke depannya. Terlihat Tian dan Hidan pun berjalan keluar dari toko tersebut dan mereka berdua membawa baju yang telah mereka pilih sebelumnya. Sambil pergi keluar Hidan meledek wanita itu dan ia menjulurkan lidahnya karena kesal dengan kelakuan dari bawahan Tian. Cerita pun berganti kembali di sebuah gedung pada malam hari di dataran Cina. Terlihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam gedung itu. Orang-orang yang ada di dalam gedung saling bercengkrama dan bahkan di sana ada juga ayah dari syuting yang mengatakan bahwa dirinya berterima kasih karena banyak orang yang datang ke ulang tahun milik anaknya. Semua orang yang berada di sana terlihat senang dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Tian sendiri saat ini berjalan dengan Nidan dan Nidan terlihat sangat kagum dengan apa yang ia lihat pada saat ini. Mata Hidan berbinar-binar, lalu dengan wajahnya yang sangat senang ia berkata bahwa itu adalah kali pertamanya datang ke pesta yang sangat mewah. Tian sendiri saat ini datang ke arah syuting dan ia langsung memberikan ucapan selamat tahun pada dirinya tersebut. Syuting pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya sangat senang karena Tian datang ke sana bersama Hidan. Orang-orang yang melihat hal itu langsung menggibahkannya. Di sana mereka berkata bahwa syuting sangat senang sehingga mungkin Tian adalah pacar dari syuting.
Salah satu dari mereka pun berkata bahwa Tian ini terlihat sangat tampan, jadi mungkin keluarga Tian adalah keluarga yang sangat kaya raya. Temannya pun mengatakan bahwa yang sekarang ada di depan mereka adalah Zantian yang merupakan mantan tentara dan sekarang sepertinya syuting terpesona pada dirinya. Mereka pun mengatakan bahwa sepertinya Tian adalah orang miskin dan dia berkata bahwa jika syuting bersama dengan Tian maka mungkin masa depannya tidak akan bagus. Mereka mengatakan bahwa pensiunan tentara di usia muda pasti karena hal buruk dan dia bertanya-tanya tentang mengapa syuting bisa menyukai Tian. Temannya pun langsung menghela nafas karena ia pikir jika keadaan sekarang mungkin tidak seperti itu. Di luar gedung syuting sendiri saat ini ada sebuah Rubicon milik Mario Dandi. Maksudnya milik seseorang. Terlihat langsung ada yang datang ke arah mobilnya dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena orang yang merupakan anggota militer datang ke tempat tersebut. Terlihat seorang pria gagah bernama Tin Lung muncul dari Rubicon tersebut dan ia berkata bahwa sekarang adalah ulang tahun syuting jadi ia pasti akan datang. Bawahannya pun berkata jika syuting ada di lantai pertama, tapi meski begitu Tin Lung bisa langsung ke lantai 2 agar bisa bersama dengan para VIP. Tin Lung berkata bahwa itu tak perlu karena saat ini ia ingin melihat syuting terlebih dahulu di lantai pertama. Ketika masuk ke ruangan tersebut, Tin Lung pun terdiam karena saat ini ia kaget dengan keadaan yang terjadi di hadapannya. Tin Lung marah lalu ia berkata bahwa berani sekali saat ini ada orang yang sedang mendekati syuting. Terlihat syuting saat ini sedang dekat dengan Tian dan mereka berdua saling bercandaria satu sama lain bersama dan juga. Tin Lung pun berjalan dengan kesal dan ia langsung menabrak semua manusia yang menghalangi jalan dirinya. Para wanita yang tadi gibah tentang Tian langsung senang. Mereka berkata bahwa sekarang Tin Lung yang merupakan saudara Kapten Yu telah muncul, jadi mungkin akan terjadi hal yang menyenangkan. Salah satu dari wanita itu berkata bahwa dulu ia pernah mendengar jika Tin Lung menghajar orang yang melamar syuting. Temannya pun berkata jika dulu Tin Lung menyerah karena syuting dipinang keluarga Chen. Namun sekarang keluarga Chen telah terbantai, jadi Tin Lung mengambil kesempatan lagi untuk meminang syuting. Tin Lung tiba-tiba berteriak ke arah syuting dan ia berkata bahwa sekarang mereka berdua harus berbicara empat mata. Syuting langsung marah dan ia berkata tentang apa yang diinginkan oleh Tin Lung dan jika ada yang ingin dikatakan maka langsung katakan di sana saja. Tin Lung pun langsung mengiyakannya dan dengan suara yang kencang ia berkata agar Tian dan juga Yidan yang sekarang ada di hadapannya pergi meninggalkan mereka berdua. Syuting pun marah, ia berkata apa yang dikatakan oleh Tin Lung dan sekarang ia menyuruh Tian untuk tetap berada dengan dirinya. Tin Lung tiba-tiba memasang wajah tajam dan ia menatap ke arah Tian sambil bertanya tentang apakah benar jika orang di hadapannya adalah orang bernama Zantian. Tian pun berkata jika itu benar dan ia bertanya tentang apakah ada masalah jika dirinya adalah Zantian. Tin Lung berkata bahwa dirinya mendengar jika Tian jago bertarung dan bahkan Tian juga telah mengalahkan keluarga Chen dengan tangannya sendiri. Namun meski begitu Tin Lung malah meremehkan Tian dan ia berkata jika sekarang Tian bertarung dengan dirinya maka sudah dipastikan Tian akan kalah dengan mengenaskan. Tin Lung langsung mengarahkan tangannya pada syuting. Ia berkata bahwa sekarang ia benar-benar perlu bicara dengan syuting jadi mereka berdua harus pergi ke tempat lain. Tian yang melihat hal itu langsung berdiri di hadapan syuting. Ia berkata bahwa syuting telah menolaknya, jadi ia harap Tin Lung pergi dari sana. Tin Lung yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa berani sekali Tian menyuruh dirinya untuk pergi dari tempat tersebut. Tin Lung langsung bersiap untuk melakukan sebuah hantaman pada Tian dan ia berkata agar sekarang Tian pergi dari hadapannya. Tian pun ikut mengepalkan tangannya. Terlihat tangan mereka berdua langsung beradu dan menyebabkan sebuah hantaman yang cukup luar biasa. Tin Lung pun langsung mundur ketika melihat hal itu karena saat ini ia ingin mengamati keadaan dengan lebih benar. Tin Lung menatap serius dengan wajah percaya dirinya di sana. Ia bertanya tentang apakah Tian yang seperti anak kecil benar-benar akan bertarung melawan dirinya. Tian yang mendengar hal itu langsung memasang wajah santuy dan ia bertanya tentang memangnya mengapa jika ia ingin bertarung dengan Tin Lung. Dengan sombongnya Tin Lung langsung berkata bahwa dirinya masuk ke pasukan spesial di usia muda dan bahkan ia juga telah menjadi letnan saat umur 18 tahun. Tin Lung mengatakan bahwa kekuatan yang ia miliki lebih kuat daripada senjata dan bahkan tubuhnya tahan dalam pertempuran yang sangat ekstrem. Sambil mengingat semua hal itu di sana Tin Lung pun menatap tajam dan ia bertanya lagi tentang apakah Tian masih ingin melawan dirinya. Tian yang mendengar hal itu malah tertawa kencang karena ia merasa perkataan dari Tin Lung itu sangat lucu. Tian pun berkata bahwa ia minta maaf karena tadi tertawa. Di sana ia meminta maaf karena itu adalah kali pertamanya ia mendengar cerita dongeng lucu seperti itu.
Shooting sendiri ikut tersenyum dan ia langsung meledek Tinlung yang sekarang berada di hadapannya tersebut. Urat wajah Tinlung pun keluar. Terlihat di sana ia kesal dan ia mengatakan bahwa sepertinya Tian ini ingin segera pergi ke neraka. Si wanita tukang gibah berambut pink pun berkata bahwa sepertinya Tian ini benar-benar akan bertarung dengan Tinlung. Temannya yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang Tinlung sangat kesal, jadi sudah dipastikan Tinlung pasti akan menghabisi Tian. Bahkan temannya pun menepuk jidat dan ia berkata bahwa Tian sangat tidak beruntung karena memiliki sikap seperti itu. Terlihat Tinlung melompat ke arah Tian sambil bersiap untuk menghantamnya dan ia berkata agar sekarang Tian terkapar lalu pergi ke rumah sakit. Tian sendiri di sana malah tersenyum dan ia berkata bahwa Tinlung ini benar-benar kurang pengetahuan dan terlalu gegabah. Saat hantaman Tinlung akan mengenai Tian, tiba-tiba ada yang berkata agar mereka segera berhenti. Terlihat yang menghentikan mereka adalah ayah Shooting dan ia berkata bahwa ini adalah ulang tahun anaknya, jadi mengapa mereka tidak menyelesaikan masalahnya dengan damai. Tinlung pun langsung mengepalkan tangannya ke arah ayah Shooting. Lalu ia berkata bahwa dirinya minta maaf dan sekarang ia pasti akan mendengarkan perkataan dari ayah Shooting tersebut. Ayah Shooting pun di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Tinlung telah menjadi lebih baik, jadi sekarang ia menitipkan salam pada Kapten Yu yang merupakan saudaranya. Tian sendiri di sana langsung berpikir bahwa ayah Shooting cukup pintar karena ayah Shooting bisa menghentikan pertarungan dengan kebijaksanaan milik dirinya. Ayah Shooting sendiri di sana memperhatikan Tian dan ia berpikir bahwa mereka sudah lama tak bertemu dan sekarang semuanya berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba kepala keluarga San muncul. Di sana ia menunjuk Tian dan ia berkata bahwa dirinya tak percaya karena sekarang Tian berada di sana. Tian sendiri santai saja dan ia pun berkata bahwa sepertinya si kepala keluarga San adalah orang yang telah meninggalkan istri dan anaknya. Si kepala keluarga San yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa Cina adalah negara hukum, jadi Tian tak bisa bertindak seenaknya hanya karena jago bela diri. Salah satu wanita penggibah di sana ternyata adalah Xia, dan Xia saat ini terkejut karena ternyata Tian juga mencari masalah dengan keluarga San. Xia berpikir bahwa sebelumnya keluarga San pernah mengganggunya, jadi mungkin Tian terkena masalah karena hal tersebut. Terlihat si kepala keluarga San pun menunjuk Tian. Ia berkata bahwa Tian adalah orang yang telah menghancurkan rumahnya, jadi Tinlung tak boleh membiarkan Tian pergi begitu saja. Tinlung pun berkata bahwa ia tak akan melakukan hal buruk pada Tian seperti yang diinginkan oleh kepala keluarga San, tapi ia memiliki satu syarat. Terlihat Tinlung menunjuk kakinya dan ia berkata bahwa jika Tian bersujud dan meminta maaf karena kesalahannya, maka ia tak akan melakukan apapun pada Tian. Shooting yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ia berkata bahwa seharusnya Tinlung tak membuli orang seperti itu. Tinlung pun berkata bahwa ia dan keluarga San sudah sangat dekat, jadi bahkan saudaranya pun pasti akan melakukan hal yang sama pada Tian. Terlihat si kepala keluarga San pun setuju. Ia berkata bahwa jika Tian bersujud dan memohon ampun, maka semuanya akan ia lupakan. Tinlung berteriak kencang dan ia berkata agar sekarang Tian segera bersujud di hadapan dirinya. Tian yang mendengar hal itu langsung tersenyum sambil menumpahkan amer miliknya dan ia bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan jika Tian tidak mau minta maaf. Minuman milik Tian pun tumpah pada sepatu milik kepala keluarga San. Tinlung yang melihat hal itu langsung memperlihatkan tato cacingnya dan ia berkata bahwa kesabarannya sudah habis karena dari tadi Tian terus memprovokasinya. Ayah Shooting pun berkata agar Tinlung tak membuat masalah karena sekarang adalah hari ulang tahun bagi anaknya. Namun Tinlung berkata jika itu tak bisa dilakukan lagi dan sekarang ia akan membalaskan dendam dari kepala keluarga San. Ayah Shooting mencoba untuk mengatakan sesuatu lagi pada mereka, namun sambil melempar jasnya Tian pun berkata jika tidak ada yang perlu dikatakan lagi karena keadaan sekarang hanyalah sebuah masalah sepele. Teman Xia berkata bahwa Tian punya nyali, sedangkan Xia malah berkata agar Tian tidak macam-macam dengan Tinlung. Tiba-tiba di sana ada pria berkacamata yang berkata jika Tian bodoh karena Tian tidak tahu tentang siapa lawan dia sebenarnya. Teman Xia yang melihat orang itu langsung bingung dan ia bertanya tentang dari keluarga kaya mana lelaki itu berasal. Lelaki itu pun berkata bahwa ia bukan berasal dari keluarga kaya, tapi meski begitu ia memiliki hotel yang ia bangun dengan usahanya sendiri. Si wanita yang mendengar hal itu pun langsung menendangnya dan ia berkata bahwa berani sekali orang miskin mengajak dirinya bicara. Xia yang melihat hal itu pun langsung berkata jika wanita itu sangat sombong dan ia berkata bahwa wanita itu adalah gambaran wanita di Konoha yang sering nolak admin 100 alur cerita karena admin berasal dari keluarga biasa saja. Idan sendiri saat ini langsung menahan Tian. Ia berkata agar Tian berhenti dan melupakan masalah yang sedang terjadi. Shooting juga mengatakan hal yang sama. Di sana ia berkata bahwa Tian tak perlu bertarung melawan orang udik seperti itu.
Tian yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan sambil merangkul mereka ia pun berkata bahwa dirinya ingin memberi pelajaran agar Tinlung tak mengganggu syuting lagi. Tian saat ini terlihat sangat percaya diri dan ia berkata bahwa nanti Tinlung pasti akan bersujud dan memuja dirinya seperti menyembah dewa. Orang-orang yang melihat hal itu langsung berkata bahwa sepertinya Tian ini sudah gila karena Tian terus-terusan memprovokasi Tinlung yang dikenal sangat kuat. Ayah syuting pun di sana memanggil bawahannya dan ia berkata agar sekarang bawahannya memanggil Kapten Yu agar masalah di sana bisa selesai. Tinlung berkata bahwa ia mengagumi keberanian dari Tian dan kedepannya Tian juga pasti akan senang karena kalah dari dirinya yang merupakan ahli bela diri kuno. Beberapa orang yang mendengar hal itu langsung terkejut karena mereka pikir bahwa bela diri kuno mungkin akan sangat kuat karena hanya diwariskan dari beberapa keluarga saja. Kepala keluarga San pun mulai tersenyum. Ia berkata bahwa Tian hanya jago bela diri saja, tapi Tinlung memiliki teknik yang mungkin sulit untuk dikalahkan oleh orang lain. Tian langsung berkata jika itu cukup menarik dan ia berkata agar sekarang Tinlung segera menyerang dirinya dengan benar. Tinlung pun bergerak cepat dan ia langsung mengepalkan tinjunya untuk menyerang Tian yang sekarang ada di hadapannya. Ketika melihat serangan itu, Tian pun langsung menghindar. Ia berkata bahwa kekuatan bela diri kuno dari Tinlung cukup hebat karena itu termasuk ke dalam salah satu dari 8 kekuatan surga. Tinlung terus melakukan serangan, namun dengan mudah Tian pun langsung menghindari semua serangan itu menggunakan kekuatan yang ia miliki. Tian berkata bahwa kekuatan bela diri kuno milik Tinlung menjadi buruk karena pengguna kekuatan itu tak bisa memakainya dengan benar. Tinlung sendiri malah marah. Ia berkata bahwa Tian tak tahu apa-apa dan dari tadi Tian ini hanya menghindari semua serangannya. Terlihat Tinlung pun sekarang akan melakukan sebuah tackle. Tian yang melihat hal itu langsung melompat dengan mudah dan ia menghindari serangan yang dilancarkan oleh Tinlung pada dirinya. Tian berkata bahwa seharusnya serangan tadi sangatlah mematikan. Namun sekarang tackle yang dilakukan oleh Tinlung malah terlihat seperti tendangan milik Ronaldo Wati. Tinlung mengatakan bahwa yang bisa Tian lakukan hanyalah menghindar. Jadi ia harap Tian tidak banyak bacot pada dirinya yang sedari tadi berusaha untuk menyerang. Tian tak mendengarkan hal itu dan dengan wajah sombongnya ia pun berkata agar sekarang Tinlung datang lagi pada dirinya. Kepala keluarga San yang melihat hal itu langsung panik. Ia berkata bahwa sekarang Tinlung sepertinya akan kalah, jadi mungkin ia harus pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan terlihat ada Kapten Yu yang berjalan ke arah gedung tempat ulang tahun dari syuting. Kapten Yu menatap kesal. Ia berkata bahwa Tinlung yang merupakan saudaranya adalah orang bodoh karena ia membuat masalah dengan datang pada pernikahan syuting sambil meninggalkan dunia militer. Saat Kapten Yu sedang berjalan, tiba-tiba ia pun terkejut karena sekarang ada si kepala keluarga San yang sedang tergesa-gesa. Si kepala keluarga saat ini malah merasa senang dan ia berkata bahwa Tian yang sebelumnya pernah dikatakan oleh dirinya sekarang sedang berada di dalam. Kapten Yu langsung menatap tajam dan ia berkata agar sekarang mereka melihat ke dalam untuk mengetahui tentang siapa orang itu sebenarnya. Tinlung sendiri sekarang terus mencoba untuk menyerang Tian dan ia melakukan hal itu dengan sepenuh tenaga yang ia miliki. Kapten Yu yang melihat Tian sedikit terkejut dan ia berpikir bahwa Tian ini memiliki aura kekuatan yang familiar bagi dirinya. Yidan sendiri terus menyemangati Tian dan ia berkata agar Tian bertarung dengan benar hingga bisa menghantam babenguk milik Tinlung secara kencang. Kapten Yu yang melihat Yidan pun sedikit kaget karena ia tahu bahwa baju yang dikenakan oleh Yidan adalah baju yang sebelumnya pernah ia berikan untuk sang dewa perang. Akhirnya Kapten Yu pun sadar dan di sana ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar buruk bagi dirinya. Tinlung sendiri saat ini mengamuk maksimal dan ia berkata agar sekarang Tian menerima kekuatan penuh yang ia miliki. Tian yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata agar sekarang mereka menyelesaikan pertarungannya karena ia sudah bosan dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Tian pun terkejut karena sekarang ia merasakan ada seseorang yang bergerak dengan cukup kencang. Terlihat yang bergerak cepat adalah Kapten Yu dan sambil bersiap melakukan tendangan si Madun ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghantam Tinlung yang seperti berdebah. Terlihat tendangan milik Kapten Yu mengenai babenguk Tinlung dan hal itu langsung membuat Tinlung sangat kesakitan. Tinlung pun langsung terhempas ke belakang karena tadi ia dihantam secara tiba-tiba oleh saudaranya. Kapten Yu sendiri langsung mendarat dan di sana ia sedikit panik dengan hal yang telah ia lakukan saat ini. Kapten Yu menatap tajam dan ia berkata bahwa Tinlung pantas mendapatkan hal itu karena telah melakukan hal di luar batas. Dan cerita pun bersambung. Bentar-bentar, kok malah saudaranya yang dihantam anjir? Kayaknya si Kapten Yu ini sadar deh Tian siapa. Atau menurut kalian gimana? Kenapa Tinlung dihantam?
atau mungkin karena ya mukanya ngeselin aja gitu kayak mantan, jadi dihantam. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak terlalu mengandalkan orang lain, bahkan jika itu adalah saudara sendiri. Karena ya saudara pun jika tidak diuntungkan tetap bakal ngehantam kita. Ya mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.